Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat datang di channel Pejuang Keluarga, cerita kisah nyata perjalanan hidup saya, 20 tahun di Malaysia. Nah teman-teman ikuti terus. Setelah aku sampai di depan pintu, aku terkejut melihat isi kem atau lapas penuh dengan orang, bermacam-macam bangsa dan negara. Aku terus masuk dan bertanya kepada semua orang di dalamnya, dengan suara lantang dan keras. Aku bertanya, apakah ada yang berasal dari Jambi, Indonesia? Semua orang diam sementara, dan lantas ketua blok menjawab, dari Jambi tidak ada di dalam ini. Aku pun terdiam dan duduk di pojok yang tidak ditempati orang. Selang beberapa menit, datanglah seseorang mendekatiku, dan memberi salam perkenalan. Aku pun mengenal diriku dan juga dia. Dia berasal dari Padang, Sumatera Barat. Hatiku agak merasa lega sedikit, karena ada teman di dalam. Aku pun diajak olehnya ke kumpulan dia. Aku pun mengikutinya. Sesampai di sana, aku pun mengenalkan diriku. Mereka juga sama. Akhirnya aku mempunyai teman 8 orang. Singkat cerita, hari demi hari kami lalui bersama. Baik senang ataupun susah, kami tetap menyemangati satu sama lain. Akhirnya sudah 3 hari aku di dalam kem atau lapas. Hari yang keempat adalah hari Senin kakak dan abang akan datang mengunjungiku. Selepas subuh aku terus keluar, dan duduk di tepi pagar menunggu kakak dan abang angkat datang. Aku sudah tak sabar ingin bertemu dengan mereka. Aku menunggu kurang lebih 2,5 jam. Akhirnya, dari kejauhan aku melihat 2 orang datang. Setelah agak dekat, ternyata mereka berdua adalah kakak dan abang. Hatiku senang, mereka terus menuju kantor kem atau lapas. Selang beberapa menit akhirnya, namaku dipanggil oleh penjaga blok, bahwa ada orang yang ingin berjumpa denganku. Di hati kecilku aku sudah tahu siapa mereka. Akhirnya, aku terus pergi menuju kantor kem atau lapas. Sesampai di sana di ruang tunggu, aku melihat kakak dan abang di sana. Aku pun memberi salam dan sambil menangis terharu, melihat mereka berdua. Mereka pun meneteskan air mata melihat aku menangis. Setelah situasinya reda, aku pun diajak oleh mereka ke ruang kepala kem dan lapas. Kami memberi salam kepadanya. Kami juga disuruh duduk olehnya. Selang beberapa menit, abang mulai menceritakan tentang diriku, dan juga menanyakan agar aku bisa cepat keluar dan pulang. Akhirnya dia mengerti maksud kami. Aku pun disuruh berfoto dan mengisi formulir. Dalam masa 30 menit akhirnya selesai semuanya. Aku menyerahkan formulir yang sudah kuisi dengan biodata diriku. Selang beberapa menit, kepala kantor memberi sebuah map atau berkas seperti kertas di dalamnya. Terus abang terima dan berpamitan untuk keluar. Akhirnya kami pun keluar. Terus duduk di bangku dan membuka map itu. Ternyata isi map itu adalah kertas, dan di situ tertulis persyaratan supaya aku bisa cepat keluar dan pulang. Dari pembuatan paspor dan tiket, tanggal berapa aku akan pulang itu belum tahu. Lebih kurang 2 jam kakak dan abang bertemu denganku. Akhirnya mereka mau pulang dan terus mengurus semua persyaratan untukku agar cepat keluar. Mereka berdua berpamitan dan terus pergi. Aku pun terus ke blokku. Sesampai di dalam aku pun menceritakan kepada teman-temanku. Mereka ada yang bahagia dan juga sedih mendengar ceritaku. Keesokan harinya, aku dapat ujian dan cobaan. Aku sakit, demam, batuk, dadaku terasa perih sekali. Teman-teman baik padaku. Merekalah yang mengurusku sampai aku keluar. Singkat cerita, tepat pada hari Kamis abang pun datang, menjumpaiku, dan terkejut melihat aku datang dalam keadaan menggigil.
dan pucat. Dia tahu bahwa aku sakit. Dia pun nampak sedih melihat keadaanku. Kemudian kita pun masuk ruang kantor kepala kem atau lapas, menyerahkan persyaratan dan barang-barangku, dan juga uang belanjaku untuk di jalan. Semuanya sudah siap. Kami terus pamit keluar. Sesampai di luar, abang pun minta pamit untuk pulang. Abang terus pulang, aku pun kembali ke dalam kem atau lapas. Setelah sampai di dalam, teman-teman pun bertanya, kapan aku pulang? Aku pun menjawab esok pagi. Mereka semua sedih, aku pun menenangkan mereka agar tetap ceria. Sore harinya, aku mengajak teman-teman pesta kecil-kecilan. Karena aku ada uang yang diberi oleh teman-temanku sekampung. Aku belanja seadanya. Sisa uangku berikan pada mereka. Karena di dalam kem ada orang yang berjualan. Akhirnya kami membuat acara perpisahan kecil-kecilan saja. Setelah selesai, kami pun kembali masuk dan istirahat. Tepat jam 10 malam aku dipanggil oleh penjaga. Disuruh ke kantor. Sesampai di kantor, banyak orang yang sudah berada di sana. Petugas di sana menyerahkan semua barang dan persyaratan untuk kami pulang nanti. Setelah selesai, aku pun membawa barangku ke kem atau lapas. Sesampai di kem atau lapas, aku membuka tas yang aku bawa, melihat isi di dalamnya. Di dalam ada celana, baju, dan juga sarung. Semuanya aku bagikan pada teman-teman. Aku hanya membawa satu celana, dua baju dan satu jaket. Untuk pergantian di jalan nanti. Semua teman-teman sedih, aku juga sedih. Sebentar lagi kami akan berpisah. Mereka khawatir dengan keadaanku yang lagi sakit pulang sendiri. Aku bilang pada mereka bahwa aku masih kuat dan bisa jaga diri. Akhirnya, jam 2 malam waktu keberangkatan ke bandara pun telah sampai. Kami akan berpisah. Bus telah menunggu di depan blok. Aku berpamitan dan mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Kami semua menangis sambil berpelukan. Kami merasa seperti saudara semuanya. Aku melangkah pergi meninggalkan mereka, menuju bus yang sudah menunggu. Aku di tepi melihat teman-teman yang melambaikan tangan, tandanya selamat tinggal dan berpisah. Bus pun mulai bergerak meninggalkan kem atau lapas, untuk menuju bandara. Akhirnya aku pergi dan teman-teman pun tidak kelihatan lagi. Aku sedih, di perjalanan aku merasa kedinginan. Badanku menggigil. Dalam perjalanan lebih kurang 40 menit, akhirnya aku pun sampai di bandara. Aku terus turun dari bus, dan aku digiring masuk ke dalam. Sesampai di dalam, belengguku dibuka. Aku disuruh masuk ke dalam sel bandara. Menunggu jam keberangkatan pesawat. Penerbanganku jam 12 siang. Sekarang baru jam 5 pagi. Sungguh terasa lama menunggu. Aku dalam keadaan sakit dan kedinginan. Aku istirahat dan tertidur. Aku terbangun saat petugas bandara memanggilku. Aku pun bangun. Sekarang jam 10.30. Saatnya aku pergi ke ruang tunggu keberangkatan. Sesampai di sana aku duduk menunggu jam keberangkatan. Singkat cerita, aku disuruh naik pesawat dan duduk di dalam. Selang beberapa menit pesawat pun mulai bergerak, dan terus melaju. Namun tiba-tiba pesawat pun bergerak mengejut perlahan. Pesawat pun kembali ke pangkalan, dan mencoba lagi bergerak cepat. Namun tiba-tiba mengejut perlahan-lahan juga. Pesawat pun kembali ke pangkalan, dan kami semua disuruh turun, dan kembali ke ruang tunggu. Kami menunggu apa yang terjadi. 10 menit kemudian, pramugari memberitahu kami bahwa pesawat yang kami naik tadi tidak bisa terbang. Ada permasalahannya. Akhirnya kami ditunda jam keberangkatannya. Aku pun duduk terdiam, menunggu berangkat jam 2 sore. Singkat cerita, kami pun disuruh naik pesawat lagi, dan duduk di dalam. Beberapa menit kemudian akhirnya pesawat mulai bergerak, dan melaju kencang naik ke awan. Selamat tinggal Malaysia. Tak terasa 45 menit pesawat mulai turun ke landasan. Dan selamat datang di Indonesia Medan.
Pesawat sudah berhenti, aku pun terus turun dan berjalan menuju pengecekan paspor. Setelah semua selesai aku terus keluar bandara. Di situ aku melihat ada restoran masakan Minang. Aku terus masuk dan minta makan. Akhirnya pelayan restoran menyediakan hidangan untukku. Aku pun terus mengambil nasi dan lauknya terus makan. Baru sesuap dimakan, aku muntah di meja makanku. Semua yang ada di atas meja terkena muntahku. Makanan yang aku makan terasa pahit. Perutku belum bisa menerima makanan, karena aku masih sakit. Aku lemas dan lesu. Ibu yang punya restoran pun datang dan menyapaku, "Kenapa nak?" Aku pun menjawab, "Aku lagi sakit, dan baru pulang dari Malaysia. Aku baru keluar dari penjara di Malaysia." Si ibu pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia pergi. Dan beberapa saat si ibu kembali lagi. Dia membawa teh panas, menyuruh aku minum. Setelah aku minum, beberapa menit kemudian, si ibu bertanya lagi, "Mau kemana? Dan pulang kemana?" Aku pun jawab mau ke terminal. Dan pulang ke Jambi. Si ibu pun membantuku untuk mencari taksi yang dia kenal. Akhirnya taksi pun sampai. Aku pun menanyakan berapa harga semua makanan yang di meja ini. Si ibu pun menjawab, "Buat apa? Aku mau membayar." Si ibu pun tidak mau aku membayarnya. Dan ikhlas semuanya. Si ibu menyuruh sopir taksi mengantarkan aku ke loket. Aku pun pamit, dan mengucapkan terima kasih dengan si ibu yang begitu baik hatinya. Akhirnya, aku terus naik dan taksi pun berjalan pergi. Singkat cerita 30 menit di perjalanan, aku pun sudah sampai di rumah seorang penjual tiket bus. Cerita pun bersambung. Jangan lupa kisah nyata selanjutnya. Yang sudah mendengar dan menonton, saya ucapkan terima kasih.